Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan sahabat Unibos. Kali ini kita akan memperbincangkan dan membahas tentang hal-hal yang dianggap bisa memberi manfaat kepada pemirsa di rumah. Dan kali ini saya Rirmul Khairi telah bersama dengan tokoh dari Universitas Bosowa yang merupakan akademisi di Fakultas Psikologi Universitas Bosowa tentunya. Langsung saja dengan bangga saya perkenalkan beliau adalah kakak atau bapak nih ya. Kakak Tarmizi Talib SPLSI MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya, Re? Alhamdulillah baik. Puasanya gimana? Alhamdulillah lancar. Sejauh lancar. Senang sekali bisa bertemu di meja podcast ini dan membahas tentang hal-hal yang bisa diharapkan bermanfaat kepada pemirsa di rumah. Iya. Sebelum ini mungkin kakak sudah tahu kita akan bahas apa. Yang pasti kita akan bahas tentang puasa, berhubung saat ini kita sedang menjalani ibadah puasa menuju hari kemenangan nih kak. Wah, tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi. Jadi pantang mundur sebelum selesai. Oke. Jadi judul kita hari ini yaitu manfaat puasa terhadap psikis manusia. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin tanya nih kak, sebenarnya psikis atau kesehatan mental itu apa sih? Tolong diedukasi pemirsa yang ada di rumah. Iya, jadi psikis itu kan kalau common ya, secara umumnya kan biasa ada yang kita sebut kesehatan fisik. Nah, padahal elemen manusia itu ada dua ya. Ada fisik, ada juga psikis. Yeah. Ada yang berbau terkait dengan badan ya, organ tubuh, pun juga ada yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya psikis. Betul. Psikis itu biasa termingnya orang biasa pakai istilah mental juga sama. Jadi ada kesehatan psikis, biasa juga istilahnya ya kesehatan mental. Kalau dikatakan kesehatan mental berarti ada tiga tuh indikator. Apa tuh? Minimal ada pertama ada aspek kognitifnya. Kognitif itu berarti pikiran ya, hal yang berhubungan dengan pikiran. Kemudian terkait juga sama afektif. Afektif itu emosional, sisi perasaannya. Kemudian ada perilakunya juga tuh atau behaviornya. Jadi kalau kita punya kesehatan mental yang baik, berarti kita bisa lihat dari minimal tiga bagian itu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita mempersepsikan sesuatu dengan cara yang baik, karena biasanya dari persepsi atau kognitif itu nanti akan menjular kemana-mana. Betul. Bisa masuk ke afektif, bisa masuk ke behavior. Nah, sebelum masuk ke sana lagi nih kak, sebenarnya saya kaget dapat tema ini karena yang saya tahu ternyata puasa itu berdampak ya terhadap kondisi psikis seseorang. Yang saya tahu itu ternyata puasa itu memiliki dampak yang hanya di kesehatan fisik. Misalnya saya nih yang cabi-cabi gini. Waduh, harus butuh pengakuan itu. Menutup rasa insecure dengan kepercayaan diri ya. Iya. Nah, untuk yang saya cabi-cabi gini kan puasa itu sangat berguna untuk menurunkan berat badan, menyehatkan metabolisme dalam tubuh, kemudian menyehatkan jantung, menyeimbangkan kadar gula darah dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu nih Kak, sebenarnya seperti apa sih manfaat langsung dari puasa ini terhadap kondisi psikis seseorang? Itu menarik tuh pembahasannya sebenarnya. Pembahasan soal psikis atau kejiwaan itu terus dikaitkan dengan puasa ya. Atau dalam terming apapun itu yang ada unsur keagamaan, itu sebenarnya sudah jauh-jauh dibahas. Jadi, itu bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya, karena itu juga sempat dibahas sama ada satu tokoh namanya Abu Zaid Al-Bahi. Abu Zaid Al-Bahi itu menulis satu kitab ya. Nah, judul kitabnya itu Masalih Al-Abdan wal Anfus. Jadi, itu terkait dengan gangguan atau masalah-masalah yang berhubungan dengan badan, dan anfus. Kalau bahasa Arabnya jiwa kan itu nafs. Nafs. Makanya biasa ada nafsiologi, ada juga tazkiyatun nafs, berarti pembersihan jiwa, pembersihan hati. Nah, itu jauh-jauh sudah dibahas. Jadi dulu mungkin kalau tidak salah kitabnya itu ada di abad ke-9, berarti sudah berapa abad tuh? Waduh.
Jadi ada Sebelum 11 saya lahir pastinya. Ya, pasti. Nah, jadi ada sekitar 11 abad. Jadi pembahasan puasa itu juga mempengaruhi aspek kejiwaan kalau kata Abu Zaid Al-Bahi ya. Dengan konsepnya bahwa orang itu bisa jadi mereka punya kesehatan fisik, tapi mereka juga punya kesehatan yang sifatnya mental atau psikis, dan aspek kesehatan mental itu bisa didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritualitas, ya termasuk berpuasa. Nah, kalau ditanya apa saja efeknya berpuasa, itu pasti akan sangat beragam tuh. Kalau kita baca-baca, ya pertama kan puasa itu menahan ya. Iya, menahan. Ya bisa jadi menahan makan, minum, menahan hawa nafsu yang lain, Kesabaran. tidak boleh berkata yang buruk, tidak boleh berperilaku yang buruk. Ya, jadi ada aspek menahan. Kalau kita bicara soal aspek menahan, berarti ada aspek regulasi diri. Nah, jadi regulasi diri itu juga termasuk pembahasan yang sifatnya psikologis, karena tidak semua orang mampu untuk mengontrol diri. Jadi ada istilah self-regulated, terus ada juga self-control juga biasa dan segala macam. Atau hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian diri, nah itu juga termasuk. Jadi puasa itu juga mempengaruhi pengendalian diri kita terhadap segala hal yang kita anggap negatif. Jadi kalau kita betul-betul berpuasa, berarti kita betul-betul menjaga diri kita dari hal-hal yang sifatnya negatif. Lebih ke kontrol diri ya? Nah, lebih ke kontrol diri. Selain dari kontrol diri, ada juga tuh yang bagus tuh, happiness, bahagia. Jadi kalau orang yang berpuasa itu dia cenderung lebih bahagia. Masa sih Pak? Lebih cenderung bahagia. Makanya kalau kata Ibnu Majah, jadi orang itu berpuasa dia bisa menghasilkan dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan itu muncul ketika dia itu iftar atau berbuka puasa. Oke. Saya dengar itu, saya pernah dengar. Jadi kalau orang berbuka itu mana es buah mana jalan. Euforianya tuh besar banget. Itu kata Ibnu Majah. Jadi orang kalau berpuasa terus berbuka, itu mereka senang. Kalau orang senang, pasti hormon atau neurotransmitter dopaminnya akan naik. Oke, paham. Dan kalau mereka senang, bahagia, berarti otomatis terjadi kesehatan mental. Jadi meskipun awal-awalnya mereka menjaga dirinya dari makan, minum, atau hal-hal yang sifatnya negatif yang lainnya, menahan hawa nafsu, tapi setelah mereka menahan itu, ternyata mereka memunculkan aspek kebahagiaan. Nah, selain dari itu, ternyata berpuasa itu juga memunculkan kebahagiaan ketika seorang berpuasa itu dia mendekatkan diri dengan Allah. Ya, pencipta. Jadi mendekatkan diri itu memunculkan rasa kebahagiaan tersendiri. Jadi ada dua tuh kata Ibnu Majah. Dan juga yang lain banyak ya aspek yang membuat kita bisa lebih berkembang, kayak misalnya sabar, jujur, saling berbagi. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itulah yang memunculkan kesehatan mental pada diri kita. Nah, kalau misalnya, kita sepakat bahwa puasa ini berpengaruh besar pada kesehatan mental seseorang. Gimana ciri-ciri orang yang kesehatan mentalnya terganggu ketika dia sedang berpuasa? Wah, tuh bagaimana ciri-ciri mentalnya terganggu pada saat dia berpuasa. Apakah bisa diklasifikasikan ketika kita menahan amarah dan dia bisa dikatakan lepas kontrol terhadap amarah tersebut dan berada di titik puncak amarahnya? Apakah itu bisa dikatakan dia terganggu kesehatan mentalnya? Bagian itu kita harus berhati-hati sebenarnya, karena aspek kesehatan mental, kalau kita mendiagnosis ya, orang itu punya gangguan tersendiri, berarti dia harus didiagnosis dengan indikator yang sesuai. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpuasa tapi dia cukup reaktif, menurut saya belum tentu bisa dikatakan bahwa orang tersebut punya gangguan mental ya, terutama ya. Misalnya dia agresif order atau segala macam hal-hal yang sifatnya sejenis. Jadi belum tentu juga sebenarnya. Jadi kalau kita berpuasa terus kita reaktif berarti
menurut hemat saya, ya, belum bisa menjiwai apa makna puasa itu. Oke. Jadi pemaknaan terhadap puasanya itu belum konkret biasanya. Jadi kalau kita mau punya efek ya, misalnya puasa itu berefek sama diri kita, berarti kita harus maknai dulu nih puasa ini apa nih. Betul. Jadi perbuatan itu ada kimahnya. Nah, kimah itu ada nilainya. Jadi kalau kita bahas psikologi Islam ini, perbuatan manusia itu ada kimahnya, ada nilai dari perbuatan tersebut, dan kimah setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang namanya kimah kimah materi. Ya. Ada kimah materi. Kimah materi itu perbuatan kita selalu dilandasi karena adanya materialitas, kayak uang atau segala macam, ada bentuk manfaat terhadap kita. Terus ada juga kimah yang sifatnya khuluqiyah. Ada perbuatan yang sifatnya memperbaiki akhlak, kayak jujur, terus sabar, itu ada nilainya. Terus ada juga kimah yang ternyata dia sifatnya ruhiyah, ya. Jadi kimah ada ruhiyah. Jadi perbuatan itu bisa dilandasi dengan aspek keterikatan orang tersebut kepada Allah. Jadi perbuatan itu ada nilainya ternyata. Jadi kalau orang berpuasa harus dulu sadar nih, ini saya berpuasa dari jam sekian. Ini apa sih? Kenapa orang disuruh berpuasa? Jadi harus ada pembuktian yang konkret kenapa orang tersebut melaksanakan, dan mereka tahu bahwa oh iya memang ini ada manfaat dan memang ini diwajibkan. Terus kalau diwajibkan, terus apa sih manfaat yang bisa saya dapat, itu harus digali supaya kita juga bisa memaknai puasa itu, dan puasa itu bisa berefek sama kita. Nah, tadi kan dijelaskan terkait dengan perspektif Islamnya nih, tentang psikologi Islam. Saya ingin bertanya yang tadi masuk, yang ingin saya tanyakan dari tadi itu, apakah kata percaya atau dari maksud iman itu termasuk dalam psikologi Islam? Betul, iman itu masuk dalam kategori psikologi Islam dan sangat erat sama hal-hal yang sifatnya kognitif. Makanya dasar dari psikologi Islam itu adalah kata percaya, lalu masuk kepada puasa, kesadaran akan diri bahwa puasa itu bermanfaat dan harus menahan segala hawa nafsu. Iya, betul. Kalau kita kembalikan ke definisi para ulama ya, terkait dengan iman itu artinya mengucapkan dengan lisan, ya, meyakini dalam hati, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Dilakukan dengan perbuatan. Jadi definisinya jelas. Dan itu ya, jadi aspek iman itu erat hubungannya sama apa yang saya katakan tadi, dengan indikator kesehatan mental, misalnya kognitifnya bagus, karena dia harus mempercayai, terus dia harus mengucapkan, terus dia harus meyakini, dan dia harus melaksanakan. Berarti ada behaviornya, ada perilakunya. Wah, ternyata menarik sekali, karena saya baru sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ternyata ada ilmunya. Salah satunya saya baru mengenal tentang psikologi Islam ini, yang ternyata sangat erat kaitannya dengan keagamaan dan keyakinan kita. Lalu masuk pada gimana nih kalau misalnya, apakah bisa atau ada indikasi bahwa orang ini terganggu psikisnya atau merasa tidak siap, yang tiba-tiba orang ini nggak pernah puasa terus diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Apakah ini menyebabkan gangguan mental pada seseorang? Nah, pertama ya, kalau orang berpuasa itu kan kita dulu dididik ya dari kecil, misalnya dari TK atau SD, ya puasa setengah hari lah, puasa setengah hari dari jam, biasanya sih bertahap ya, ada dari jam habis sahur sampai jam 10, ada sampai kalau sudah siang ya dididik sedini mungkin lah. Sedini mungkin. Nah, begitu juga orang berpuasa. Jadi penting untuk mendidik. Jadi ada step by step, dan pendidikan itu dimulai sejak mereka sebelum balik. Ya kalau sudah balik ya memang harus sholat ya. Berarti mereka juga sudah dewasa, dan istilahnya kalau sudah dewasa itu berarti akalnya sudah cukup mapan, cukup mampu untuk memahami kenapa ini saya lakukan. Kayak misalnya sholat, kenapa saya harus sholat? Mereka sudah paham. Artinya neuron-neuron di otaknya itu sudah tersambung dengan tersugas. Tersugas, dan
mereka sudah mampu untuk memahami apa yang mereka lihat. Nah, begitu juga berpuasa. Jadi puasa itu dia bertahap dan ada aspek pendidikannya. Kalau ada orangnya misalnya belum sanggup untuk berpuasa padahal dia sudah balik, itu kan banyak tuh kejadiannya sekarang. Pertama mungkin sejak kecil belum diberikan pemahaman kenapa mereka harus berpuasa. Hanya sekedar rutinitas saja. Oh ya, ini bulan Ramadan, terus ya udah kita berpuasa. Ya, kewajiban aja. Ya, kewajiban saja. Tanpa ada pemaknaan. Padahal pemaknaan dalam kegiatan ritual itu penting untuk kita pahami. Jadi kok bisa ada puasa ya? Kayak misalnya kenapa puasa itu bisa ada? Kalau Allah berfirman di surah Al-Baqarah kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ya, berpuasalah. Tafsirnya kan itu diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelumnya. Kata kutiba itu sebenarnya berasal dari kata kitabun, ditulis. Jadi puasa itu sebenarnya sudah ditulis. Jadi orang-orang dulu itu memang sudah berpuasa sejak dulu. Makanya wahai orang-orang beriman, kalau kamu mau beriman juga, maka ikuti orang-orang terdahulu yang pernah berpuasa. Makanya Nabi Adam juga pernah puasa. Nabi Adam bisa puasa sampai 40 hari dalam setahun. Ada yang 3 hari ya. Nabi Sulaiman juga puasa. Nabi-nabi sebelumnya mereka semua berpuasa dan mereka termasuk orang-orang yang beriman. Dan itu harus disampaikan kenapa kita harus berpuasa, karena memang itu rutinitas dan ada efeknya ternyata. Nah, termasuk tadi efek-efek yang saya jelaskan secara psikis, dan tentu sebelum podcast ini kan sempat dibahas tuh ada yang terkait dengan aspek fisik ya. Iya, fisik. Iya, seperti itu. Nah, tapi kan bisa dikatakan puasa ini cuma sekali setahun. Walaupun kita dididik dari kecil untuk berpuasa, tapi tapi kalau kita juga tidak membiasakan misalnya puasa sunnah, kan masih jarang orang untuk merealisasikan puasa sunnah di setiap bulan itu. Apakah tidak menimbulkan efek kaget pada seseorang tersebut yang hanya melakukan puasa sekali setahun? Kaget secara apa ini? Kaget secara pikiran, badan, ataukah tubuh yang tidak siap, yang tiba-tiba langsung wajib puasa 1 tahun, 1 bulan. Ya. Aduh. Ini 1 tahun. Bingung nanti dia kapan lebaran. Kemenangan nggak tiba-tiba. 1 tahun. Nah itu kalau kaget, ya sebenarnya tubuhnya kita itu sudah terkondisikan. Ya kalau dia tahu bahwa oh iya sudah masuk bulan puasa, ya sebenarnya kalau dia rutin ya, misalnya setiap tahun mereka berpuasa rutin, tubuhnya juga itu pasti akan menerima. Dan syariat itu muncul karena memang manusia pasti membutuhkan. Jadi adanya puasa itu ternyata secara fisik juga pasti dibutuhkan sama tubuhnya kita. Ya sudah, kita tidak kebayang ya, misalnya setiap hari datang ke kampus lewat jalan terus kena asap dan segala macam, makan ya mungkin makanan tidak sehat ya, minuman yang manis-manis, semua ada banyak gulanya dan segala macam. Pada saat puasa kita jadinya dibersihkan, semua dibersihkan. Ya termasuk juga kondisi psikis yang mungkin setiap harinya terlalu reaktif. Ada masalah reaktif. Pas bulan Ramadan ternyata harus dikontrol. Dan pada saat kita mengontrol, kita itu membuat diri kita terbiasa. Jadi ada proses pembiasaan. Ya kalau misalnya dulunya tidak terbiasa, berarti kan ada proses ya. Ada proses. Terus kenapa ibadah itu juga harus berproses? Kalau kaget, hemat saya itu bisa dibiasakan. Oke. Itu bisa dibiasakan. Karena terkadang tiba-tiba ada orang yang drop, tiba-tiba tipes. Nah, itu berarti harus sedikit-sedikit ya. Makanya sebelum puasa kan biasa ada puasa Senin Kamis. Ada penelitian menarik ketika anak-anak itu diajar puasa Senin Kamis, terus diukur regulasi emosinya, ternyata mereka punya regulasi emosi yang jauh lebih baik ketimbang anak-anak yang tidak diajar regulasi emosi. Emosi. Nah,
yang saya garis bawahi juga bahwa puasa ini ternyata sangat berdampak pada kesehatan mental. Saya ingin tahu bahwa seberapa penting sih kita menjaga kesehatan mental, karena yang saya dapatkan dari penjelasan kakak tadi bahwa puasa sebagaimana mestinya diciptakan untuk menahan, dan ternyata menahan ini termasuk dari dampak dari kesehatan mental yang dimiliki seseorang, yaitu pengendalian atas diri kita. Nah, seberapa penting sih kesehatan mental ini, Kak? Nah, pertama kalau kita puasa, kan dia itu aspek peribadatan. Ketika kita memaknai puasa ini dengan baik, kita sadar yang saya lakukan ini berpuasa dan saya menahan diri. Pada saat saya menahan, tentu saya akan mendekatkan diri sama Allah, karena mendekatkan diri itu salah satu coping mereka, salah satu bentuk tameng mereka untuk bagaimana puasanya bisa tetap bertahan. Nah, ketika kita bisa bertahan dengan puasa ini, ternyata dia akan mempengaruhi beberapa hal. Nah, pertama, orang kalau dia sudah berpikir puasa ini baik, prefrontal cortexnya itu jalan. Prefrontal cortex itu bagian depan. Kalau dia memaknai peribadatan itu dengan baik, nanti dia akan mempengaruhi sistem parasimpatik pada tubuhnya. Sistem parasimpatik itu semacam sistem saraf yang membuat tubuh kita itu jauh lebih rileks. Makanya kalau orang puasa itu jauh lebih tenang. Karena memang sistem sarafnya membuat dia lebih rileks. Ketika dia betul-betul memahami bahwa ini saya sedang berpuasa ya. Dan ketika tubuhnya itu rileks, berarti tidak banyak stresornya. Kalau dia tidak banyak stresornya, berarti ya tidak banyak beban pikiran. Berarti tidak terlalu banyak juga beban emosional yang dia punya. Dan perilakunya jauh lebih terkontrol ya. Lebih kalem lah kalau kata. Lebih berjalan sebagaimana mestinya. On the track. Iya betul, on the track. Tipsnya nih Kak. Terakhir, tips untuk kita dapat menjaga puasa dan ibadah selagi dapat mengontrol kesehatan mental agar tetap baik, karena saya yakin dan percaya dan sangat percaya bahwa kesehatan itu sangat penting, kesehatan mental khususnya karena berimbas pada kesehatan fisik. Karena akan dikaji lebih mendalam tentang di podcast ini, tapi karena durasi kita singkat, kita jelaskan dulu tipsnya Kak. Pertama, puasa sekarang ya. Puasa sekarang itu bisa jadi momentum yang baik untuk kita ke depannya. Membuat puasa ini jauh lebih bermakna ketika kita memahami betul makna puasa itu seperti apa. Jadi kita harus memberikan pemahaman tersendiri pada diri kita terkait dengan puasa, sehingga puasa itu nantinya akan bermakna. Dan dia juga akan berefek ketika puasa Ramadan kita ini bisa membuat kita berpuasa lagi setelah Ramadan. Jadi ada momentum-momentum khusus. Jadi kalau sudah terbiasa puasa 1 bulan ya, berarti puasa Senin Kamis insya Allah bisa. Tapi itu kan bertahap ya, maksudnya kadang kalau kita kehilangan momentum itu hilang. Menjaga momentum ini untuk percaya bahwa puasa itu berefek pada diri dan kedekatan kita sama pencipta. Betul sekali. Jadi kalau dikatakan habits itu ketika dia berulang 40 hari kan, biasanya 40 hari. Berarti kalau 30 hari terus puasa Syawal 6 hari ya. Iya, cukup lah untuk mengulang. Jadi puasa itu bisa jadi habit yang baik. Itulah tadi perbincangan hangat kita tentang puasa. Saya harap pemirsa di rumah bisa paham ternyata kita tidak hanya mengulik tentang manfaat puasa terhadap kesehatan mental, tapi kita mengulik tentang sejarah puasa ini seperti apa. Dan ternyata kita mendapatkan banyak ilmu baru. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa hingga akhir dan merayakan kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah nanti. Semoga ibadah kita semua lancar. Saya Rimul Khairi undur diri. Sampai bertemu dengan Education Talk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.